wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Saya Maria Putri Aura dengan NIM 2331209. Saya Dewi Kusuma dengan NIM 2231155. Saya Rangga Febrian dengan NIM 2331222. Saya Fazira Anggraini dengan NIM 2331203. Saya Ramsuna dengan NIM 2331203. Kami dari kelompok 5 akan melakukan perencanaan penanganan terapi dengan kasus afasia anomik. Seorang pria berusia 45 tahun datang ke terapis bicara setelah mengalami stroke. Ia menunjukkan gejala yang mempengaruhi kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Untuk memahami kondisi pasien, terapis bicara melakukan serangkaian asesmen meliputi: yang pertama, pemeriksaan riwayat medis termasuk hasil MRI otak untuk melihat area yang terdampak stroke. Yang kedua, wawancara dengan keluarga guna untuk mendapatkan informasi tentang perubahan perilaku dan komunikasi. Yang ketiga, observasi langsung terhadap pasien untuk melihat kemampuan berkomunikasi dalam situasi nyata. Yang keempat, tes bahasa tubuh dilakukan untuk mengukur kemampuan berbahasa seperti penamaan, pemahaman, dan juga pengucapan. Dari hasil asesmen tersebut, pasien didiagnosis afasia anomik. Afasia ini ditandai dengan kesulitan menamai objek atau gambar, meskipun kemampuan berbicara dan memahami bahasanya relatif baik. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan asesmen dan kita menganalisis data-data yang kita dapatkan dari asesmen, kita dapat mendiagnosis klien. Berdasarkan kasus yang kami ambil, klien didiagnosis afasia anomik. Nah, langkah selanjutnya yang dapat kita ambil yaitu kita mengidentifikasi target terapi. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi target terapi. Pertama, ada normatif strategi, yaitu cara kita mengidentifikasi target terapi dengan cara melihat perkembangan atau milestone. Nah, cara kedua ada client specific strategi, yaitu cara kita mengidentifikasi target terapi dengan cara melihat kebutuhan komunikasi klien. Nah, karena kasus yang kami ambil klien berada di usia dewasa, kami mengambil cara client specific strategi. Nah, target terapi kami yaitu bahasa ekspresif, di mana afasia anomik kesulitan dalam menamai objek-objek di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita menetapkan long term goal atau tujuan jangka panjang, yaitu mimpi besar yang ingin kita capai dengan klien. Nah, tujuan jangka panjang kami yaitu klien mampu menamai objek-objek di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita menetapkan short term goal atau jangka pendek, yaitu langkah atau cara yang kita ambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, dalam kita menetapkan tujuan jangka pendek ini, kita harus menetapkan do, condition, dan kriteria. Do yaitu apa respon yang kita harapkan dari klien, yaitu terkait kata kerja yang dapat dinilai. Nah, kami mengambil klien mampu menamai gambar terkait objek-objek di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita menetapkan condition, yaitu kondisi yang terjadi. Kami mengambil terapis memberikan gambar-gambar terkait objek di sekitarnya dan klien menamai gambar-gambar tersebut. Nah, selanjutnya ada kriteria atau nilai yang ingin kita capai dari klien. Nah, kami mengambil 4 kali benar dalam 5 kali percobaan. Jadi short term goal atau tujuan jangka pendek kami yaitu klien mampu menamai gambar-gambar terkait objek yang ada di sekitarnya yang diberikan oleh terapis dengan 4 kali benar dalam 5 kali percobaan. Nah, selanjutnya kita menentukan sessions goals atau tujuan sesi terapi, yaitu step by step atau langkah-langkah yang kita ambil untuk mencapai short term goals. Nah, kami mengambil klien mampu menamai gambar-gambar yang diberikan terapis terkait objek yang digunakannya ketika makan seperti piring, gelas, sendok, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu urutan target terapi. Yang
Yang pertama, tipe stimulus yang diberikan yaitu gambar hitam putih. Apabila respon klien yang benar kurang dari 50%, maka tipe stimulusnya diganti ke gambar yang berwarna. Yang kedua, tes mode yang digunakan, yaitu klien mampu menamainya dengan spontan. Dan apabila tidak bisa, maka akan diberikan cue semantik. Apabila setelah semua cue diberikan namun respon pasien masih salah, maka akan diberikan prompt. Yang ketiga, respon target, menyebutkan nama target pada tingkat kata. Yang keempat, goal attack strategi, yang digunakan adalah vertical strategi. Struktur perencanaan penanganan terapi. Nah, yang pertama, lakukan sesi terapi dengan client directive approach, seperti melakukan pendekatan secara langsung, menentukan jalannya terapi, dan menentukan target terapi, yaitu terapis yang mengatur alur penanganan dalam sesi terapi. Yang kedua, agen intervensi, seperti siapa-siapa saja yang berinteraksi dengan klien supaya mencapai goals-nya, seperti terapis bicara, dokter neurologis, dan keluarga pasien, dengan cara memberikan saran atau tugas yang dapat membantu pasien dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, jenis konteks intervensi, di mana intervensi dilakukan, adanya ruang klinik dan rumah sakit. Yang keempat, model pemberian layanan, melakukan intervensi secara individu. Rencana terapi, yaitu akan dilakukan 50 menit per sesi terapi dan akan dilakukan 2 kali per minggu. Materi yang akan kami gunakan yaitu objek hitam putih, objek berwarna, lembar penilaian, dan alat perekam. Data collection yaitu mencatat performa klien dalam sesi terapi. Rencana evaluasi, evaluasi akan dilakukan 1 kali dalam 3 bulan dengan menilai apakah terapi yang telah dilakukan itu efektif atau tidak.